Bangkitnya ekonomi semenjak pandemi membuat banyak sektor membutuhkan sekali energi listrik. Di China dan India bahkan sempat terjadi krisis energi, sering terjadi pemadaman di sana dikarenakan kekurangan pasokan energi pembangkit listrik. Di saat banyak pabrik-pabrik dan mal-mal itu mulai beroperasi kembali dan mulai berjalan normal. Tingginya permintaan batu bara energi listrik melambung tinggi di beberapa negara, bahkan termasuk negara-negara di Eropa. Permintaan yang tinggi dan supply yang belum membadai di pasar membuat harga dari batu bara melambung tinggi bahkan sampai menyentuh $400 per tonnya. Indonesia adalah negara komoditas dan salah satu negara penyuplai batu bara terbesar di dunia. Dan di video ini saya bakal jelasin alasan kenapa saya beli ITMG. Halo teman-teman semua, gimana intro dari video ini? Jadi saya lagi mulai video baru ya, video format yang baru, dan sekarang kita bakal bahas alasan-alasan kenapa saya beli ITMG ya teman-teman. Nah, menurut saya dan menurut berdasarkan data gitu ya, pesta batu bara ini belum selesai. Bisa kita lihat di sini ya, di awal tahun itu Januari ke Februari itu ya harganya di atas $100, di bawah $200. Dan sempat naik di Maret, terus sempat turun ke bawah. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Steve Winarto saat live IG Stockbit kemarin, beberapa minggu yang lalu, saham batubara itu adalah saham yang price taker. Jadi ketika harga acuannya naik, maka sahamnya biasanya naik, cenderung naik gitu. Kalau misalkan harga acuannya turun, umumnya harga sahamnya juga turun gitu. Jadi sempat ada worry tuh waktu waktu harganya turun lagi, balik lagi ke 200. Walaupun di harga 200 pun ini harganya masih tetap mahal harga batu bara tuh. Dan bisa kita lihat lagi setelah April lanjut ke bulan-bulan berikutnya, harganya sekarang aja sampai $373 per tonnya. Itu pesta. Jadi itu kenapa kalau kita lihat, kalau misalkan demand dari batu bara itu masih tinggi, karena harganya juga masih tinggi gitu untuk harga acuannya. Nextnya apa teman-teman? Nextnya adalah kenapa ITMG ya. Jadi negara-negara, ada berita ini saya ambil dari bisnis.com, negara-negara Eropa lega batu bara dari Indonesia sudah berlayar. Jadi nggak cuma di China atau di India aja, di negara Eropa, negara yang sebenarnya sudah menerapkan energi terbarukan ya, ternyata mereka membutuhkan sumber daya energi dari batu bara untuk kebutuhan listriknya mereka gitu. Dan saat saya lihat update di Twitter dari xxcall.com, ini ada tulisan di sini, Indonesia call exports to at least four European countries. Jadi seenggaknya keempat negara di Eropa naik di kuartal kedua tahun ini gitu. Official statistic show. Dan apa sebenarnya keterkaitannya dengan ITMG gitu. ITMG itu adalah saham batubara yang produksi kalori batubaranya itu adalah kalori batubara yang kualitasnya tinggi. Di mana batubara yang kualitasnya tinggi ini dinilai lebih efisien dan lebih ramah lingkungan dibandingkan kalori batubara yang rendah. Juga harganya dibandingkan harga batubara kalori rendah itu bisa sampai 2 kali lipatnya dari batubara yang kualitas rendah kalorinya gitu. Jadi dilihat dari berita ini, ITMG tentunya salah satu emiten yang diuntungkan gitu. Nextnya apa? ITMG ini punya balance sheet kuat. Dari semenjak pandemi pun ITMG nggak pernah masalah dengan balance sheet. Mereka punya cash sebesar 13 triliun. Kita lihat liabilitas yang terdekatnya sama yang jangka panjangnya aja nggak sampai 2 triliun gitu ya. They can easily pay this dengan cashnya mereka gitu. Dan market capnya mereka itu ada di 40 triliunan, 39,6. Bayangin aja dengan market cap segini, hampir 40 triliun, isinya itu 13 triliunnya itu udah cash gitu. Jadi mereka kuat banget balance sheet-nya gitu. Dan buat emiten-emiten yang suka bagi dividen, tentunya balance sheet ini sangat penting gitu. Karena memang
ITMG terkenal sebagai saham yang memberikan dividen yieldnya gede gitu, bisa sampai 2, 3, 4 bahkan 5 kali lipat dari deposito gitu. Jadi gede banget. Itu balance sheet-nya kuat. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Laba kuartal keempat 2021 itu kan akhir tahun ya. Jadi permintaan memang cukup tinggi biasanya pada umumnya di akhir tahun, permintaan batubara, dan laba kuartal 1 2022. Dibandingkan emiten-emiten lain, saham batubara lain, umumnya kuartal 4 2021 ke kuartal 1 2022 itu banyak yang turun labanya. ITMG adalah satu-satunya, saya nggak tahu juga satu-satunya atau bukan ya, cuma salah satu dari saham yang kuartal 1 2022-nya itu malah bertumbuh dibandingkan kuartal 4 2021. Ini adalah salah satu data yang sangat menarik sebenarnya gitu. Kenapa? Karena selama bulan Januari pemerintah tuh melarang ekspor batu bara. Jadi bayangin aja udah dilarang selama 1 bulan, labanya itu masih naik dibandingkan kuartal 4 2021-nya gitu. Jadi itu salah satu poin yang menarik di ITMG. Oke, kita lanjut ke alasan berikutnya. Nah, bukan alasan sih ternyata. Ini ke price prediction-nya. Jadi price prediction saya itu berdasarkan PE ratio. Jadi PE ratio-nya ini kita lihat di sini PE ratio-nya kan di 3,23 ya saat ini ya, PE ratio annualized-nya. Nah, IPS kalau misalkan kenaikan labanya 150% dari kuartal 1, artinya IPS-nya itu sekitar Rp4.064. Nah, kalau misalkan dihitung secara annualized ditahunkan, jadi cara menghitung IPS annualized itu 2.700 ditambah 4.000 dibagi 2 karena udah 2 kuartal. Nah, dikalikan 4 karena kan 1 tahun ada 4 kuartal ya. Nah, dikalikan 4 itu nilainya adalah 13.546. Nah, ITMG itu harga sekarang itu di Rp35.050 per lembar saham ya harganya ya. Kalau misalkan PI-nya dikalikan IPS-nya dikalikan dengan PI saat ini yang dimana 3,23, maka kita bakal nemu harga ITMG itu ada di Rp43.754 per lembar sahamnya. Artinya kenaikannya dari dari harga saat ini adalah 24,83% atau hampir 25% lah ya. Jadi itu. Nah, per annualized-nya kalau misalkan kenaikannya 150%, annualized-nya adalah 2,59 gitu. Kalau misalkan ITMG kenaikan labanya 200%, di mana ini sangat mungkin karena ada saya percaya kalau misalkan kuartal 2 ini ITMG ada kirim ke Eropa, juga kan full ya selama 3 bulan, ada ekspornya itu nggak dibatasi dibandingkan dengan dengan kuartal 1 2022, sangat mungkin terjadi gitu. Nah, kalau dikalikan per saat ini di 3,23, maka harganya akan nyampe 52.500. Artinya 49,79 atau hampir 50% dari harga saham ini saat ini, teman-teman. Kalau lebih gilanya lagi, kalau misalkan bisa sampai kenaikannya 250% nih, IPS-nya sampai 6.700. Itu per annualized-nya bisa sampai 1, ini saham yang punya per 1, itu bisa dibilang sangat menarik ya. Jadi kalau misalkan kita hitung IPS annualized-nya 18,963, itu kalau dikali per saat ini itu 61.250 atau kenaikannya adalah 74,75% dari harga sekarang yang 35.000. Jadi itu hitung-hitungan dari ITMG, dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham, ini cuma saya sharing hasil analisa saya, di mana saya juga masih belajar, jadi sangat-sangat mungkin untuk melakukan kesalahan. Teman-teman tahu sendiri, saya banyak nyangkut, banyak cut loss juga gitu. Jadi bukan patokan untuk diikutin sebenarnya. Cuma ini saya hitung-hitung belajar juga untuk fundamental dan ngitung PE ratio ke depannya kayak gimana. Dan ya, itu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe. Dan kalau misalkan senang dengan video-video kayak gini, boleh di-like, boleh di-komen. Biar saya makin semangat juga buat bikin konten-konten kayak gini selanjutnya. Thank you semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.